Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fama adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Kaum muslimin, muslimat, jamaah tawi rahimakumullah. Tanpa terasa kita telah berada di malam ke-23. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ibadah-ibadah Ramadan sampai akhir insyaallah. Kemudian judul ceramah kita pada kesempatan ini adalah indahnya tilawatil Quran di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Kenapa judul ini menjadi penting? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkan kitab suci Al-Quran. Masya Allah, kita bersama-sama di dalamnya. Kemudian sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pembeda, sebagai pegangan untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, di beberapa malam terakhir ini tentu penceramah telah menyampaikan kepada kita tentang Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadari adalah malam Lailatul Qadari adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun pada kesempatan ini bukan Lailatul Qadari akan kita bahas, tetapi kita akan melihat golongan yang dirindukan oleh surga. Ada beberapa golongan yang menjadi orang ada beberapa golongan orang yang dirindukan oleh surga. Berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk di dalamnya. Siapa itu? Yang pertama yaitu tali Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan dari awal kemarin, di awal bulan suci Ramadan sampai akhir nanti, kita bersungguh-sungguh untuk selalu membaca Al-Quran. Karena orang yang selalu membaca Al-Quran adalah menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Selain itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya berbunyi,
khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu, sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik di antara kita semua, yaitu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi dua dasar ini mudah-mudahan menggugah kita untuk selalu mempelajari dan mengajarkan kitab suci Al-Quran, insya Allah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita tidak berada pada tataran orang yang bisa mengajarkan, mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang yang suka dan mampu untuk selalu membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran. Apa itu belajar Al-Quran? Belajar Al-Quran ada 4 tahapan. Yang pertama, orang yang belajar membaca. Yang kedua, orang yang belajar menterjemahkan. Yang ketiga, orang yang belajar menafsirkan Al-Quran. Jadi lain menterjemahkan, belajar menterjemahkan, lain juga belajar menafsirkan. Jadi belajar membaca, belajar menterjemahkan, kemudian belajar menafsirkan. Kemudian yang keempat yaitu bersungguh-sungguh untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya isi kandungan Al-Quran. Inilah yang keempat yang perlu kita perhatikan agar kita termasuk orang yang utama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wahafidul lisan, orang yang dirindukan kedua yaitu orang yang wahafidul lisan, orang yang selalu memelihara lidahnya. Ada orang berpuasa tidak mendapatkan kecuali haus dan dahaga. Siapa itu? Adalah orang yang berpuasa tapi tidak memelihara lidahnya. Jadi memelihara lidah adalah sesuatu hal yang harus kita perhatikan untuk menjaga pahala dari puasa kita. Ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan kecuali haus dan dahaga. Siapa itu? Yaitu orang yang tidak memelihara lidahnya. Itu yang kedua. Jadi orang yang memelihara lidahnya berarti tidak berbohong, tidak gosip, tidak sering mengumpat, membicarakan kejelekan orang lain. Bagaimana? Ada pertanyaan. Bagaimana kalau yang saya bicarakan adalah memang seperti itu? Apa yang saya sampaikan adalah keadaannya memang seperti itu. Itu yang sudah termasuk gosip. Sebab kalau tidak begitu, kemudian kita sangkahi orang begitu, berarti itu namanya fitnah. Bagaimana fitnah itu? Asyaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kedua-duanya tidak boleh. Orang yang kita bicarakan itu memang begitu pelaksanaan atau begitu apa yang dijadikan sebagai perasaan. Kemudian kalau tidak begitu kedua-duanya tidak bisa. Karena kalau tidak begitu itulah tadi fitnah namanya. Fitnah ada asyaddu minal qatl, lebih jeket, lebih kejam daripada pembunuhan. Dengan demikian mari berusaha untuk memperbaiki atau memelihara puasa kita. Kemudian kita berusaha untuk mendirikan salat tarawih seperti apa yang kita akan laksanakan ini insyaallah. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan wa aqamaha, dan mendirikan malamnya dengan salat tarawih, sesungguhnya diampuni segala dosa-dosa terdahulu.
Insya Allah. Itu yang kedua, memelihara lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Apa itu wa mut'imul ji'an? Memberikan makan orang lapar. Mudah-mudahan insyaallah di masjid kita ini setiap sore ada pemberian makan buka puasa. Orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa mendapat pahala sama dengan pahala orang yang diberi puasa, diberi buka puasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang diberi pahala. Jadi dapat dua kali. Yang pertama, kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, kita mendapat pahala puasa sama dengan pahala yang diberi puasa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wasaimuna fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah kita semua berada di dalamnya, melaksanakan bulan suci Ramadan. Man sama Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni segala dosa-dosa. Jadi berpuasa yang dimaksud di sini adalah berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berpuasa karena malu-malu sama tetangga, bukan berpuasa karena takut sama mertua, tapi berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan ini menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Kemudian sebagai penutup, saya ingin menyampaikan hal-hal sehubungan dengan partai terakhir. Apa itu partai terakhir? Adalah kita sudah masuk di 10 Ramadan terakhir. Di 10 Ramadan terakhir ini ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan, bahwa mudah-mudahan insyaallah kita mengingat bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini, mengingatkan ibu-ibu dan ibu-ibu yang sempat hadir supaya mempersiapkan, mengingat dan mempersiapkan mengeluarkan zakat fitrah. Mulai sekarang sudah bisa mengeluarkan sampai naik khatib, naik di mimbar. Kalau sesudah itu bukan lagi zakat fitrah namanya, tetapi namanya sudah sedekah. Sehingga dengan demikian harus kita ingat dan mengingat bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan mulai sekarang sampai khatib naik di mimbar pada khutbah Idul Fitri. Itu pertama. Kemudian yang kedua yaitu amalan-amalan di 10 besar ini harus kita ingat atau harus kita perhatikan. Yang pertama, bersedekah. Apalagi bersedekah, apalagi ada yang namanya Lailatul Qadar. Kalau kita sempat bersedekah kemudian malam itu turun Lailatul Qadar, bahwa berarti kita mempunyai sedekah atau sama dengan orang bersedekah khairun min alfi syahr, sama dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan mau dikonversi sama dengan 84,5 tahun. Masya Allah, kalau kita bisa mengisi seumur-umur sepanjang itu. Jadi mudah-mudahan insyaallah setiap malam kita usahakan untuk bersedekah sesuai keikhlasan dan kemampuan kita. Kalau sempat turun Lailatul Qadar pada saat itu, berarti sama kita melaksanakan sedekah selama 84,3 tahun. Insyaallah itu yang pertama.
Kemudian yang kedua yaitu salat sunnah, memperbanyak salat sunnah. Seperti kita insya-Allah akan melaksanakan salat tarawih. Kemudian sesudah salat tarawih mungkin 8 rakaat di sini atau 20 rakaat di sini sampai di rumah kita mau lanjutkan. Silakan. Yang penting kita bersama-sama dulu dengan imam untuk melaksanakan salat witir. Sesudah itu barang siapa yang salat berjamaah tarawih kemudian mengikuti imam sampai melaksanakan salat witir, dia dicatat baginya pahala sama dengan orang yang salat semalam suntuk. Di beberapa masjid, tapi mudah-mudahan tidak di sini, bahwa begitu di rakaat ke-8 langsung berhamburan, terutama anak muda dan ikut-ikut orang tua, langsung berhamburan tidak mengikuti salat witir. Dianjurkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjamaah tarawih kemudian menutup bersama-sama iman dengan salat witir, dicatat baginya pahala sama dengan orang yang salat sunatan suntuk. Kita harus pertahankan dan mudah-mudahan insyaallah di masjid kita ini sama dengan yang diharapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, bagaimana kalau saya mau melanjutkan di rumah? Bagaimana kalau saya mau salat sunnah di rumah, salat tahajud di rumah, salat wudu di rumah, salat mutlak dan seterusnya? Silakan. Jadi kalau mau sambung di rumah silakan, tetapi tidak melaksanakan salat witir lagi. Karena Rasulullah bersabda, la witraini fil lail, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Jadi kalau lebar makin ini tidak usah lagi witir di sana. Mau disambung salat apa saja silakan disambung, tapi tidak melaksanakan witir lagi. Itu. Kemudian yang terakhir, insyaallah mudah-mudahan kita memperbanyak zikir seperti membaca ayat kursi. Kemudian kalau kita membaca ayat kursi terus turun Lailatul Qadar, karena masih kita menunggu Lailatul Qadar ini, kita membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, kemudian surah Al-Fatihah, turun Lailatul Qadar, maka sama dengan orang yang membaca ayat kursi selama 84 tahun. Mudah-mudahan insyaallah malam ini kita bisa paham atau jalani apa yang saya sampaikan. Baraya insyaallah kita menjadi orang yang bisa beruntung di dalam bulan suci Ramadan. Mari kita berdoa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.